Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, mari kita akan kembali lagi untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Ya baik, saya akan membacakannya. Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Maaf. Ketika Tuhan Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Ya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu itu Tuhan Yesus adalah seorang pribadi yang menggemparkan orang Israel. Seorang guru yang bijaksana, seorang pengajar yang perkataannya dahsyat, dan selalu dikatakan dia mengajar dengan penuh kuasa. Jadi saya pikir waktu itu Tuhan Yesus begitu terkenal. Maka ketika Tuhan Yesus bangkit, terus ada seorang yang Tuhan Yesus ketika di perjalanan menemui muridnya, "Kenapa kalian terlihat sedih? Apakah engkau tidak tahu apa yang terjadi di Israel? Apakah engkau tidak tahu?" Nah, itu membuktikan bahwa ketika Tuhan Yesus waktu itu di dalam pelayanannya sampai disalib itu menjadi sangat terkenal dan seluruh Israel tahu, bahkan bangsa-bangsa di sekitarnya pun mendengar tentang cerita itu. Nah, Tuhan Yesus tumbuh hidup menjadi seorang yang sangat baik dan dikatakan firman Tuhan disukai banyak orang, pintar. Nah, saya percaya anak seperti Tuhan Yesus itu pasti didambakan semua orang tua. Ya. Orang tua pasti mendambakan anak-anaknya tumbuh menjadi orang yang sosialnya bagus, pinter, ya, penuh karisma, disukai banyak orang. Nah, seringkali ya para orang tua lalu ya kalau yang kurang berpengalaman mendidik anak bisa saja membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Ya, misalnya, itu mbok pinter kayak siapa, seperti itu misalnya. Nah, itu mbok rajin seperti si A si B. Nah, hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Nah, ada istilah yang namanya rumput tetangga lebih hijau. Kadang-kadang kita melihat rumput tetangga itu terlihat lebih indah, lebih bagus. Anak-anak tetangga kita lebih bagus, mereka lebih pintar, tapi sebenarnya belum tentu. Semuanya belum tentu seperti itu. Nah, dalam satu cerita ini, ya cerita dalam satu perikop yang singkat ini, Tuhan Yesus berkata kepada seorang ibu yang mengatakan di situ bahwa, "Wah, bahagia sekali ya kalau seorang ibu memiliki anak seperti kamu." Nah, kalau bahasa sehari-harinya seperti itu. Ya, tapi Tuhan katakan yang berbahagia itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya atau juga memelihara firman Tuhan itu. Nah, Tuhan punya pemikiran yang seringkali jauh berbeda dengan pikiran kita. Ya, Tuhan menegaskan bahwa kebahagiaan itu ya sebenarnya relatif ya. Relatif. Setiap orang memiliki kebahagiaannya masing-masing. Tetapi di dalam ukuran Tuhan itu pasti. Nah, yaitu kebahagiaan ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan.
pasti dijamin hidupnya bahagia. Nah, kita tahu ukuran kebahagiaan ya, orang-orang seringkali memakai standar sosial ya. Wah, kalau misalnya nih umur sekian belum kerja misalnya, wah itu berarti tidak baik. Atau umur sekian belum punya rumah, atau umur sekian belum nikah, atau umur sekian belum punya anak, atau umur sekian belum. Nah, seringkali keadaan sekeliling kita atau keadaan sosial itu menekan hidup kita. Jadi kita menjadi tidak bahagia dengan hidup ini. Karena apa? Kita memakai standar sosial, standar apa yang ada di sekeliling kita. Tetapi Tuhan menegaskan, orang yang berbahagia bukan orang yang hidup oleh standar sosial, tetapi orang yang mereka mau mendengar firman dan melakukannya atau memeliharanya. Ya memang tidak salah kita ingin seperti orang lain ya, yang sudah umur sekian harus sudah sukses ya. Memang tidak salah. Tetapi kalau itu jadi standar lalu mengganggu hidup kita, lalu itu membuat kita khawatir, lalu itu membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Wah Tuhan, aku sudah melayani Tuhan misalnya, saya rajin ke gereja, saya rajin melayani, tapi hidup saya kok seperti tidak meningkat. Tetapi mari kita kembali bahwa ada janji Tuhan yang luar biasa. Ketika ada firman Tuhan di dalam hidup kita, kita pasti akan bahagia. Kita akan dituntun Tuhan dengan cara-cara yang ajaib ya. Sangat berbahaya kalau kita memberi diri kita itu dipimpin atau diberi standar dengan standar sosial, karena akan selalu berubah-ubah ya. Akan selalu berubah-ubah dan itu menekan jiwa kita. Nah, lebih baik kita hidup untuk Tuhan, untuk mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan ya. Jangan menempatkan diri kita pada standar sosial, karena itu tidak akan ada habisnya. Tuhan mau kita mengurusi urusan kita, bukan urusan orang lain. Nah, kalau kita seperti tadi melihat rumput tetangga lebih hijau, sebenarnya kita sedang mengurusi urusan orang lain. Setiap kita punya urusan sendiri-sendiri. Nah, Tuhan mau kita mengurusi pekerjaan kita sendiri, kita menilainya sendiri sehingga kita berbahagia dengan apa yang kita kerjakan. Nah, kita sudah merasa kerja keras, tapi kok aku belum kaya ya seperti dia. Kita akan bisa merasa sedih, kita akan merasa susah. Karena setiap orang kalau sudah bekerja keras dengan baik, itu sebenarnya ada kepuasan di dalam hatinya. Seberapapun hasil yang didapat, itu pasti akan memberi kebahagiaan. Di dalam Galatia 6 ayat 4 dikatakan, baiklah tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain ya. Seorang ibu tadi yang berteriak mengatakan pada Tuhan Yesus ya, mungkin ibu ini ya saya tidak tahu, saya cuma mengimajinasikan ketika saya membaca ini. Wah, apa anak ibu ini mungkin kurang baik atau nakal. Nah, dia rindu mungkin mempunyai anak yang hebat seperti Tuhan Yesus ini. Bisa jadi, tapi itu tidak tertulis di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi yang jelas di sini adalah mari kita menilai pekerjaan kita sendiri, kita mengamat-amati apa yang kita lakukan sehingga kita bersyukur dengan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, ternyata misalnya kita menilai diri kita, oh ternyata memang saya belum maksimal di dalam mengerjakan sesuatu. Nah, itu akan mendorong kita untuk mengerjakannya lebih baik. Tapi ketika kita hanya melihat tetangga kita atau orang lain, yang ada malah kita itu khawatir. Nah, yang ada malah kita khawatir, kita tidak bahagia ya. Mari kita fokus pada perkataan Tuhan. Tuhan mau masuk ke dalam diri kita untuk berbicara hal-hal yang lebih penting. Nah, apa standar kebahagiaan menurut Tuhan? Ya, jelas ya. Tadi yang pertama yaitu
jelas untuk mendengar firman Tuhan. Nah, apa yang dimaksud mendengar? Saya di sini melihat lebih dalam. Mendengar bukan hanya mendengar seperti seringkali dikatakan bahwa kalau membaca firman Tuhan harus bisa didengar. Itu betul mendengar seperti itu. Tetapi saya rasa lebih dalam dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mendengar artinya apa yang kita dengar itu kita menangkap informasi yang ada di situ. Nah, kalau hanya sekedar mendengar, nah kalau dalam bahasa Jawanya krungu, tapi tidak menangkap informasi itu sama aja nggak mendengar. Nanti kalau ditanya misalnya seorang murid di dalam kelas, ya gurunya menerangkan, bisa mendengar enggak? Bisa. Tapi nanti sampai di rumah ditanya ibu bapaknya, tadi ngerungokke pelajaran rale, tadi dengerin pelajaran enggak? Dengerin, ya dengerin. Apa pelajarannya? Nggak ngerti. Sama aja nggak mendengar, seperti nggak mendengar. Nah, jadi mendengar harusnya lebih dalam. Kita memiliki informasi atau memahami sesuatu. Ini bukan sekedar mendengar. Kalau kita tidak sampai di tahap itu, ya itu bisa dikatakan kita belum mendengar dengan baik, atau bisa juga nanti apa yang kita lakukan itu miskomunikasi. Kalau kita nggak paham apa yang kita dengar, maka itu bisa jadi miskomunikasi, misalnya antara atasan dengan bawahan, ya, atau juga dengan rekan-rekan yang lain, misalnya salah informasi, bisa yang dilakukan menjadi salah. Nah, ada satu perumpamaan yang sangat baik di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingat tentang perumpamaan tentang seorang yang menemukan harta. Jadi diumpamakan kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang. Ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Nah, oleh sebab sukacitanya ia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Nah, jadi dalam perumpamaan itu ada seorang yang menemukan harta di sebuah ladang. Nah, kok misalnya waktu itu mungkin dia waktu berjalan gitu menemukan mungkin banyak bongkahan emas, mungkin di situ banyak sekali, tetapi yang memiliki ladang itu tidak tahu. Nah, kebetulan orang ini menemukannya, lalu mikir, waduh, kok banyak harta di sini. Nah, lalu ya dia ini cerdas ya, dipikir, wah aku mau jual ladangku yang aku miliki, lalu aku belikan ladang ini. Nah, seperti itu. Karena apa? Dia mendapatkan yang namanya informasi. Ketika kita mendapat informasi yang baik, maka kita akan membayar itu dengan harga yang bisa kita bayar. Misalnya, kalau kita ingin dapat ilmu di dalam menambah skill kita, pengetahuan kita, seringkali sekarang ya ada webinar atau seminar-seminar online. Kita bisa ikut membayar, lalu kita dapat yang namanya informasi. Nah, kita mendengar sesuatu. Nah, firman Tuhan juga sama. Firman Tuhan itu diperdengarkan kepada kita itu bahkan lebih dari harta. Harganya lebih dari harta yang kita lihat. Kalau dalam perumpamaan itu lihat, wah harta luar biasa. Saya mau jual ladang saya, lalu aku berikan ladang yang ini. Karena apa? Ada hartanya di situ. Ada hartanya. Nah, demikian juga ketika kita mendengar firman Tuhan harusnya juga seperti itu. Bahkan firman Tuhan itu lebih dari harta apapun. Maka kita harus mendengar dengan baik dan mencoba memilikinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita memiliki pengertian seperti itu, ya, maka firman Tuhan itu pasti kita anggap sangat-sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Ya, memang karena firman Tuhan itu sangat berharga dalam kehidupan kita.
Ya, firman Tuhan itu adalah segalanya, lebih dari harta, lebih daripada mutiara. Ya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, bukankah firman Tuhan itu membahagiakan kita, menghibur kita? Ada janji Tuhan di situ yang meneguhkan kita, memberkati kita. Nah, segala yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, Tuhan sediakan di dalam firman. Ya, masa seperti itu Mas? Lah masa aku bisa nyari enggak rumus matematika di dalam firman Tuhan? Katanya semua ada di situ. Ya enggak ada. Tapi Tuhan bisa memberikan kita hikmat. Ya, di dalam Amsal juga dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang-orang yang takut akan Tuhan diberi inspirasi oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Kalau hari-hari ini di zaman modern ini banyak peneliti-peneliti yang bisa meneliti dengan mendekati akurat hal-hal yang sebelumnya zaman dahulu kala tidak bisa dimengerti, sekarang banyak sekali dibukakan. Karena apa? Ya karena pengetahuan semakin maju. Ya. Anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan, yang takut akan Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa mengerti hal-hal yang dahsyat. Ya, bahkan untuk mengerti hari-hari di depan, ya, seperti nubuat itu kan belum terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi itu seringkali dinyatakan oleh Tuhan kepada anak-anaknya. Ya, seringkali Tuhan memakai hamba-hambanya yang memang Tuhan percayakan untuk apa? Bernubuat. Agar apa? Itu bisa menjadi antisipasi misalnya bagi gereja Tuhan. Ya salah satu contoh misalnya, bahwa dulu sudah ada hamba Tuhan yang bernubuat kalau di tahun-tahun ini memang akan ada bencana yang besar. Nah, benar-benar terjadi seperti COVID ini bencana yang besar. Nah, ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk apa? Mengingatkan, diberi inspirasi oleh Tuhan. Nah, itu seperti nubuat. Ya. Jadi kita bisa menggunakan firman Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Maka dari itu kita harus mendengar firman Tuhan dan menganggap itu sangat berharga, lebih dari emas tadi loh. Kalau kita lihat emas langsung, wah lemahku tak ada lemah lagi, itu emas oke. Nah seperti itu juga kita menganggap firman itu begitu berharga, sehingga kita menghargai firman itu dan kita menyimpan firman itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang selanjutnya adalah setelah mendengar Tuhan, rindu kita memeliharanya. Ya. Kita memelihara firman itu. Nah, kalau kita memelihara sesuatu itu apa yang kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, kalau kita misalnya memelihara ayam misalnya, wah aku memelihara anak ayam. Apa yang kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian? Pasti yang kita perhatikan itu pertumbuhannya, betul ya? Pertumbuhannya pasti. Nah, memelihara apa misalnya? Menanam padi misalnya. Diperhatikan apa? Pasti pertumbuhannya. Loh, ini sudah dikasih pupuk, kok sepertinya nggak bertumbuh. Nah, pasti petani itu akan bertanya-tanya dan mencari cara gimana nih biar bisa bertumbuh dengan baik. Nah, ketika kita memelihara sesuatu, yang kita perhatikan adalah pertumbuhannya. Ya, para orang tua yang sudah memiliki anak, setiap hari yang diperhatikan apa? Pertumbuhan anaknya. Loh, kemarin itu kayaknya baru bisa gelundang-gelundung, sekarang harus mengkurep misalnya. Kemarin itu baru bisa ngoceh 1-2 kata, sekarang sudah banyak kata misalnya. Nah, itu diperhatikan oleh orang tua. Misalnya ada satu gangguan di dalam anak itu. Loh, ini harusnya umur sekian sudah bisa jalan atau sudah bisa bicara atau sudah bisa berhitung dan pintar misalnya. Tapi kok ini lambat. Nah, pasti orang tua akan bertanya-tanya dan mencari solusi. Wah, ini pasti ada yang sesuatu yang tidak beres misalnya. Lalu apa? Dicarikan solusi. Nah,
Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memelihara firman, kita memperhatikan juga hal itu apakah membuat kita bertumbuh. Apakah kita melihat pertumbuhan di dalam diri kita ketika kita memelihara firman di dalam hidup kita, ya. Setiap orang pasti ingin yang namanya buah dari hidup kita, apalagi ya yang memiliki hidup kita Bapak Ibu Saudara kan, yaitu Tuhan. Tuhan pasti rindu kita berbuah. Tuhan pasti rindu kita memberi buah. Nah, ada satu firman Tuhan yang begitu keras di dalam Matius 3 ayat 10 dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Wah, ini satu peringatan ya kepada kita semua anak-anak Tuhan. Memang Tuhan memberikan kita anugerah, Tuhan memberikan kita kasih, kesempatan, tapi mari kita juga benar-benar memakai itu untuk berbuah ya, berbuah di area-area yang memang Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing. Ya berbeda-beda setiap orang. Seperti tumbuhan juga buahnya berbeda-beda. Tidak mungkin buah apel tumbuhnya jeruk, tidak mungkin buah jeruk tumbuhnya apel. Nah, setiap pohon memiliki buahnya masing-masing. Nah, tetapi tetap berbuah. Mari kita tetap berbuah agar ya kita berhati-hati dengan kapak yang sudah tersedia. Nah, kalau di sini dikatakan kapak tersedia pada akar pohon, artinya kalau akar itu sudah dikapak dan dihancurkan, itu seperti sudah final, menghancurkan dengan final. Tapi mungkin kalau dipotong pohonnya masih bisa bersemi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau sudah akarnya yang dikampak, artinya itu sudah final. Nah, maka mari kita terus ya memelihara firman di dalam hidup kita agar ada yang namanya pertumbuhan. Kita membaca, merenungkan firman itu, melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Kita sesuaikan dengan apa yang bisa kita lakukan ya. Ketika Tuhan ya datang besok kelak, datang yang kedua kali, yang Tuhan tanyakan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Adakah iman di bumi ini? Nah, ketika kita memelihara firman, nah itu juga memelihara iman kita. Tidak mungkin iman itu dapat terpelihara. Iman percaya kita kepada Tuhan tidak mungkin terpelihara tanpa firman. Padahal dikatakan bahwa orang yang benar yaitu hidup oleh iman. Nah, bagaimana iman kita bisa tetap ada kalau kita tidak memelihara firman? Ya. Jadi firman itulah yang utama dalam kehidupan kita. Jangan kita meninggalkan firman Tuhan. Kita bisa bertumbuh, tetap hijau dan bahkan berbuah seperti pohon. Itu karena ada aliran firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 ya, ini terkenal sekali ayatnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Artinya ya orang itu benar-benar menyukai firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya, maka akan tetap tumbuh, akan tetap hijau daunnya, dan akan berbuah. Musim apapun tidak takut, karena di dalam di dekatnya ada aliran air. Nah, firman Tuhan juga seringkali
diumpamakan seperti ya air yang menyegarkan kita, yang memberi kesegaran di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita merasa ada hal yang mentok, ada hal yang tidak bisa kita terobos rasanya, nah mungkin kita perlu minum, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita sedang kehausan, sedang dehidrasi. Orang dehidrasi tidak bisa berpikir dengan baik. Orang yang kekurangan minum itu pusing, gak bisa mikir dengan baik. Demikian juga kalau kita kekurangan firman Tuhan, kekurangan aliran firman Tuhan, tidak mengkonsumsi firman Tuhan dengan cukup, nah kita bisa keliengan, kita bisa kekurangan keseimbangan. Nah, maka mari kita terus memelihara firman itu dalam kehidupan kita. Kita renungkan terus firman itu, sehingga firman itu juga yang menjaga kita, menegur kita, menguatkan kita. Ya, di dalam cerita tadi di mana seorang ibu itu berkata kepada Tuhan Yesus tentang wah bahagia sekali kalau punya seorang ibu punya anak seperti engkau, ya, seperti Tuhan Yesus itu. Nah, saya mengimajinasikan bahwa ya Tuhan Yesus mungkin berpikir, oh ya ibu saya pasti bahagia ya, Maria ya, ibu Tuhan Yesus Maria. Tapi Tuhan Yesus katakan di situ adalah berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saya berpikir ya Maria adalah seorang wanita yang secara spesifik seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Maria itu tipe orang yang mendengar firman Tuhan dan juga memeliharanya. Nah, buktinya di dalam Lukas 2 ayat 12 sampai 19 ketika Tuhan Yesus lahir, lalu di situ datang gembala-gembala datang menceritakan tadi kami didatangi malaikat Tuhan, lalu kami disuruh mencari seorang bayi yaitu Mesias, Raja Israel. Nah, lalu di situ dikatakan Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Lalu juga di dalam Lukas pasal 2 ayat 49 sampai 51 juga ada ketika itu ada nubuat bahwa Tuhan Yesus ini nanti akan menjadi tebusan bagi umat manusia, dan Maria akan mengalami hal yang menyakitkan, memiliki anak Tuhan Yesus akan menyakiti hatinya, tetapi di situ Maria menyimpan semua perkara itu, nubuatan itu di dalam hatinya sampai hal itu benar-benar terjadi. Artinya ya mungkin ya Tuhan Yesus mau katakan kalau kepada ibu-ibu yang berkata kepadanya, nah kalau ingin bahagia atau ingin menjadi ibu yang berbahagia, ya mungkin tirulah seperti ibuku ya, Maria, yang juga seorang ibu yang benar-benar melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan juga melakukannya, menyimpannya. Bahkan ya kita lihat Ibu Maria setia sampai akhir. Benar-benar nubuatan itu terjadi ketika apa? Tuhan Yesus disalib, disiksa, itu sangat menyakiti hati Maria. Betapa seorang ibu yang benar-benar merasa sakit kalau anaknya disiksa ya. Ya. Kalau kita lihat anak kita sakit aja, waduh rasanya tidak tega. Ya, lebih baik saya yang sakit, bisa nggak digantikan? Nah, mungkin seperti itu. Saya percaya juga hal yang sama ketika hal itu terjadi, ketika Tuhan Yesus harus disalib. Nah, itu semua dialami oleh Ibu Maria. Tetapi poinnya di sini adalah bahwa Ibu Maria adalah benar-benar seorang ibu yang dia menyimpan firman itu, mendengar dan menyimpan itu, merenungkan itu, menjaga firman itu sampai firman itu terjadi. Nah, itu adalah orang-orang yang berbahagia.
Ya, ketika kita melakukan itu, maka juga iman kita akan terus bertahan di dalam Tuhan. Iman kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Rasul Paulus juga adalah seorang yang luar biasa yang mengakhiri hidupnya pertandingan iman yang baik. Nah, kalau kita lihat hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan, tetapi juga dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Paulus juga mengatakan, aku menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Nah, aku akan menerima mahkota yang Tuhan akan sediakan bagiku. Nah, maka mari kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mendengar firman Tuhan dan menganggap itu begitu sangat berharga, lebih dari harta. Nah, tapi juga kita memelihara firman itu agar iman kita tetap ada. Nah, orang yang semakin tidak mendengar firman Tuhan, semakin imannya lemah. Nah, imannya tidak bertumbuh. Nah, kalau tidak bertumbuh, nah ini berbahaya. Kapak sudah tersedia bagi akar pohon yang tidak bertumbuh. Maka ini jadi peringatan bagi kita semua agar kita terus mendorong diri kita masing-masing melihat pekerjaan diri kita. Pekerjaan maksudnya apa yang kita lakukan, yang tersembunyi mungkin hanya Tuhan yang tahu. Nah, itu kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan kita hidup dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Ya puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita terus untuk kita semakin mengasihi Tuhan, yang juga Tuhan sendiri adalah firman. Di dalam Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu ya Allah. Nah, maka ketika kita menyimpan firman itu, memelihara firman itu, kita bersekutu dengan Tuhan. Ya puji Tuhan, mari kita akan berdoa bagi bangsa kita. Kita berdoa bagi gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan, biar kita semakin bisa mengerjakan di dalam hidup kita segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan.